Hai pemirsa dimanapun Anda berada, senang sekali saya Indria Sastrotomo bisa kembali hadir menemani Anda dalam program yang sangat istimewa yaitu Srawung Karya Bakul persembahan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta. By the way, thank you ya Delaila udah bawain lagu yang keren banget bikin kita semangat dan hari ini kita berada di Mayosotis Coffee and Eatery, tempat yang wow, cozy dan keren banget. Dan kali ini kita akan membahas tema tentang industri hijau. Lebih simpelnya apa sih sebenarnya industri hijau? Baju yang saya pakai ini adalah salah satu produk industri hijau di mana produknya adalah mengutamakan efisiensi dan juga efektivitas. Nah, seperti apa gambarannya lebih jauh? Kita akan ngobrol bersama narasumber kita yang hebat-hebat di sini. Sudah hadir 3 narasumber bersama kita. Langsung saya akan perkenalkan untuk yang pertama yaitu Ibu Andriana Wulandari SE, Ketua Komisi B DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Bundari. Halo, apa kabar Bu? Baik, salam Mbak apa Bu? Salam sehat, salam semangat, salam gaspol. Kalau sama Bundari itu salamnya gitu ya, salam sehat, salam semangat dan juga salam gaspol yang selalu semangat nih ya. Kemudian narasumber kita yang kedua adalah Bapak Dodi Junianto SEME, beliau adalah Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Industri dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY. Pak Dodi, halo, apa kabar? Halo, selamat pagi Mbak Indri. Sehat selalu ya Pak ya? Sama, sehat. Iya, dan narasumber kita yang ketiga yang terakhir yaitu Insinyur Titik Purwanti Widowati MP. Beliau adalah Asesor Manajemen Mutu Industri Utama Balai Besar Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kerajinan dan Batik. Bu Titi, apa kabar? Selamat pagi Mbak Indri. Iya. Salam sehat. Salam sehat dan juga salam semangat ya. Salam industri. Salam industri. Betul sekali. Ini memang industri hijau ya. Ini jadi benar-benar sangat jadi isu yang sangat seksi, banyak sekali pembahasan baik dari pusat bahkan kita juga pelaku yang ada di daerah ini sangat gencar-gencarnya sepertinya dalam melakukan bagaimana industri hijau ini bisa kedepannya semakin bagus gitu ya. Dan kita akan langsung saja ini berbincang-bincang dengan ketiga narasumber kita yang sudah hadir di sini. Saya mau ke Bundari terlebih dahulu nih. Bundari, kalau kita lihat ya, memang industri hijau ini jadi isu yang memang gencar-gencarnya dari pemerintah pusat bahkan sampai saat ini di daerah, dan Indonesia juga membangun sistem ekonomi hijau atau green economy. Sebenarnya apa sih Bu? Kita juga tadi Bu saya tanya sebelum berangkat ke ART saya, Bude tahu nggak industri hijau itu apa? Nggak tahu? Ya udah nanti nonton aja ya. Kita pengen dijelaskan nih, mau dijelaskan sistem ekonomi hijau ini seperti apa nih Bu Neri? Jadi begini Mbak Indri, ekonomi hijau itu pada hakikatnya adalah sebuah perekonomian yang mengutamakan kelestarian lingkungan untuk nantinya kesejahteraan masyarakat. Lah di daerah Istimewa Yogyakarta memang benar yang disampaikan Mbak Indri tadi bahwa isu ekonomi hijau, isu industri hijau ini sungguh luar biasa. Walaupun peraturannya belum ada di pusat, tapi ini sedang digodok Mbak. Kebetulan hari ini DIY melihat melihat bahwa ekonomi hijau ataupun green economy ini akan jangan sampai kerusakan lingkungan yang ada di daerah Istimewa Yogyakarta itu terjadi. Makanya kalau menurut saya pemahaman kami adalah ekonomi hijau atau industri hijau ini ya bagaimana sebuah industri ataupun usaha-usaha ataupun apapun yang dilakukan di suatu wilayah itu harus rendah karbon, harus ramah terhadap lingkungan, terus istilahnya untuk mengurangi resiko yang namanya resiko lingkungan dan kerusakan lingkungan ataupun ekologi ataupun ekosistem yang terjadi di suatu wilayah. Menurut saya itu Mbak. Iya, betul. Jadi sekali. Ini memang menjadi sebuah isu yang semua dan DIY ini menangkap itu dan meneruskannya gitu. Iya, dengan hari ini program. Kita baru membahas, kebetulan saya anggota pansusnya, kita akan memunculkan, kita baru bahas terkait raperda ekonomi hijau atau green economy. Keren sekali ini ya. Dan karena memang bumi yang kita tinggali usianya ini terus bertambah, sedangkan mungkin kedepannya kalau kita tidak menggerakkan industri hijau ini tidak sanggup lagi untuk konsekuensi negatifnya. Jangan sampai JIY ini seperti Jakarta. Ya. Wah, polusinya udara ya. dan segala macam luar biasa. Apalagi DIY ini adalah pusat pariwisata, pusat
pendidikan yang semua seluruh dari Sabang sampai Merauke di DIY ini ada semua. Dan kendaraan yang mau ke wisatawan yang mau ke Jogja juga banyak. Ini kalau kita bicara masalah udara, polusi udara. Jadi banyak kendaraan-kendaraan yang ini kan menjadi sebuah, ataupun hari ini juga kita melihat terkait sampah, terkait lingkungan, industri yang membuang istilah limbah dan segala macam. Banyak sekali ya aspeknya ya. Ini akan menjadi PR kita bersama dan kita diskusikan bersama untuk hari ini bagaimana nanti DIY ke depan benar-benar ekonomi hijau ini ataupun industri hijau nantinya terwujud di daerah istimewa Yogyakarta. Betul sekali, banyak sekali aspek-aspeknya dan semoga nanti dengan berbagai kebijakan juga yang sudah ada ini disambut baik juga oleh warga masyarakat di daerah istimewa Yogyakarta. Ayo sama-sama industri hijau dari semua kalangan. Iya, sinergi semuanya. Dari masyarakatnya, dari pemerintah daerahnya dan juga dari DPRD yang di situ adalah pemangku anggaran dan pemangku kebijakan. Iya. Dan kalau kita berbicara tentang aspek nih, Pak Dodi mohon dijelaskan secara singkat nih aspek apa saja yang mempengaruhi perkembangan industri hijau. Banyak sekali ya Mbak, aspek perkembangan industri hijau maupun ekonomi hijau itu aspeknya sangat tergantung dari mungkin regulasi nanti akan sangat mempengaruhi bagaimana penerapan ekonomi dan industri hijau di masyarakat. Kemudian aspeknya yang kedua adalah teknologi yang terbarukan, yang bersih, istilahnya clean, rendah karbon tadi, rendah emisi, itu sangat berpengaruh juga. Kemudian kita juga harus terus-menerus melakukan sosialisasi, pendampingan kepada masyarakat, itu agar bagaimana masyarakat mau menerapkan industri hijau dalam setiap produknya. Karena dengan penerapan industri hijau sendiri juga akan membuat pembangunan berkelanjutan, sustainable ini semakin, yang katakanlah tadi bumi usianya sudah semakin menua, kita juga akan berusaha tinggalan kita buat anak cucu kita nantinya. Sehingga diharapkan kita dari nanti kolaborasi antara Dewan dengan pemerintah daerah bisa bersinergi untuk membuat regulasi yang tadi sudah disampaikan oleh Bundari terkait ekonomi hijau. Baik, ini memang butuh banyak sekali kolaborasi, harus disambut baik dan memang kita nanti salah satunya Bu Titi ini ternyata perannya sangat luar biasa. Kita pengen tahu profilingnya juga, tapi kita jeda sebentar. Bu Titi mohon sabar dahulu, pemirsa sabar dulu ya. Kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.
Saya mengajak warga masyarakat Yogyakarta untuk bangga buatan Indonesia. Mari kita cintai produk buatan dalam negeri, khususnya produk IKM atau UMKM, dengan membeli dan menggunakannya agar perekonomian semakin maju dan masyarakat sejahtera. Is that you just don't realize how much I love you. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita masih membahas tentang industri hijau ya. Ini memang benar-benar kita harus berpartisipasi ya, dari setiap individu harus menyukseskan program dari industri hijau ini. Dan tadi sempat keputus Bu Titi ya, saya mau nanya sebenarnya Ibu bisa dijelaskan tentang bagaimana peran dari Balai Besar Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kerajinan dan Batik. Kalau saya lihat Instagramnya, ini ngehitsnya BBKB ya Bu ya. Ini Betul. perannya apa saja nih Bu? Iya. Jadi kami memang nama barunya Ya. Balai Besar Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kerajinan dan Batik. Ya. Tapi sudah familiar, Iya. teman-teman bilangnya Balai Besar Kerajinan Batik. Boleh. Udah ada. nama hitsnya itu Nama ya. hitsnya itu. Ada lagi yang bilang Balai Batik. Ya sudah. Karena memang yang membidangi batik di Ya. Indonesia ini hanya kami. Baik. Baik, tugas dari Balai Besar Kerajinan dan Batik, selalu sebutnya begitu, itu yang pertama tuh melakukan standarisasi. Baik. Yang kedua, melakukan optimalisasi penerapan teknologi industri, industri 4.0 dan industri hijau. Oh ya. Serta yang 4.0. ketiga adalah melakukan jasa pelayanan teknis. Ya. Terkait dengan yang industri hijau, kali ini kami siap sharing bagaimana industri itu bisa tadi efektif, efisien, kualitasnya tetap, Ya. daya saingnya bagus, tapi lingkungan alam yang selalu kita ambil sumber dayanya tetap lestari Iya. dan manfaatnya untuk masyarakat Indonesia. Wow, ini memang mau nggak mau wajib ini sepertinya. Karena Iya. kelangsungan bumi kita, apa yang kita wariskan ke anak cucu kita kan ya tergantung kita Tergantung saat ini. kita, Betul, betul. Dan itu sebenarnya yang kita ambil sebagai bahan baku industri. Iya. Kalau ngomong-ngomong soal batik, ini batik yang saya pakai juga salah satu contoh karena diambil dari perca-perca ya Bu ya. Iya. Jadi salah satunya itulah. Jadi kita juga sebagai customer juga mensupport ya, ayo beli produk-produk yang sudah industri hijau gitu ya. Artinya memang semua bagian dari industri ada recycling, Nah, iya. ada reuse, Iya. selain mengurangi ya, dan juga ada nanti recovery. Ya. Ini pemanfaatan yang luar biasa. Iya. Fashion dari sisa fashion yang lalu. Nah, iya ini luar Munculnya biasa. berkelanjutan, mendukung apa yang dikatakan oleh Mbak Dari tadi Iya. sebagai ekonomi hijau. Iya, karena memang Semangat Bu. Bun Dari ini semangat banget kok. Semangat Bahkan banget. hari ini juga sudah ada program ya. Iya, luar biasa. Keren, keren. Saya senang dengan DIY sebagai mempunyai konsep tentang industri hijau dan ini sangat bersinergi dengan Kementerian Perindustrian. Bahkan konon katanya DIY ini menjadi trigger di Indonesia ya, Bun Dari ya. Bahwasanya ini paling semangat untuk industri hijau. Iya, ya. betul. Keren. Iya. Nanti didukung oleh Disperindakom. Iya, jadi kolaborasi kita ya. Baik, Bun Dari, kayaknya juga ingin tanya nih, mohon disampaikan Ibu, dasar hukum yang dijadikan sebagai landasan pembangunan industri hijau di Indonesia ini apa saja? Apakah dasar hukumnya saat ini sudah kuat belum sih Bu? Ini baru digodok, Baru karena digodok, kemarin ya. kita juga baru konsultasi di Jakarta terkait ke perda ini yang akan kita, raperda yang akan kita munculkan terkait ekonomi hijau. Yang pasti bahwa arah ekonomi hijau ini memang yang pertama, ini di Indonesia DIY yang pertama ini untuk bagaimana nanti mohon doa restunya, semoga nanti raperda ekonomi hijau ini menjadi perda di daerah istimewa Yogyakarta. Yang jelas ekonomi hijau ini tidak hanya melingkupi industri saja. Jadi semua hal, semua
semua komponen yang ada di daerah istimewa Yogyakarta ini salah satunya juga industri hijau, salah satunya di dalamnya. Yang jelas pastinya perda inisiatif dari Komisi B ini menjadi sebuah harapan ke depan daerah istimewa Yogyakarta ini menjadi dalam penyelenggaraan ekonomi hijau ini ingin bahwa masyarakat ini akan tercipta sebuah lingkungan, bisa pelestarian sumber daya alamnya juga tadi disampaikan oleh Bu Titi harus terjaga, dan juga kegiatan-kegiatan ataupun fokus perekonomian di daerah berbasis ekonomi akan nantinya di DIY ini akan menuju pembangunan yang berkelanjutan tadi, sehingga tidak hanya yang penting hari ini semuanya diambil, tidak mau tahu, tapi akhirnya nanti anak cucu kita yang akan mendapatkan efeknya terkait kalau tidak dijaga dari sekarang, terkait sumber daya alamnya, lingkungannya, dan dan beberapa hal yang memang yang pasti semuanya kalau kita sebagai wakil rakyat ya pastinya program kegiatan payung hukum, anggaran semuanya ujung-ujungnya adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Pastinya semoga nanti raperda yang nantinya akan ditetapkan menjadi perda di DIY ini menjadi manfaat ataupun payung hukum bagi DIY untuk bagaimana menjaga lingkungan, menjaga wilayah dari kerusakan-kerusakan di kemudian hari, menjadi permasalahan di kemudian hari juga. Nah, ini memang butuh proses, ya memang proses yang panjang karena memang kemarin sudah nanti akan kita undang juga narasumber dari pusat karena ini memang kita fokus betul ini terkait raperda ekonomi hijau ini di daerah istimewa Yogyakarta. Dan hari ini Biro Ekonomi Perekonomian DIY juga sudah melakukan kajian-kajian terkait pengelolaan sumber daya alam agar ekonomi kita tumbuh dan tapi tetap memperhatikan daya dukung lingkungan. Ini baru kita lakukan, kita dorong Biro Perekonomian untuk melakukan kajian-kajian sehingga nantinya arah kebijakannya pemerintah daerah dalam rangka bagaimana nanti terwujudnya ekonomi hijau ataupun perda dan masyarakat yang sejahtera akan terjamin lah lebih baik ke depan. Amin. Semoga raperdanya bisa jadi perda ya, bisa prosesnya bisa ini ya. Pastinya ketika semuanya harus anggaran harus dikeluarkan, program kegiatan harus dilakukan untuk bagaimana menjaga daerah istimewa Yogyakarta ini, yang pasti adalah payung hukum harus dibuat dulu. Betul sekali, saya sangat setuju. Dan nanti kita akan sambut baik Bundari, kita ikut pokoknya ikutlah ya. Iya, Pak Dedi lagi Pak. Dikatakan bahwa Kementerian Perindustrian ini juga mendorong pola industri hijau ya, sebagai upaya mendongkrak daya saing industri. Nah, kemudian apa saja nih Pak kegiatan yang pendukung terhadap kebijakan tersebut supaya produk-produk Indonesia ini juga punya kualitas ekspor yang keren-keren, ini apa saja yang sudah dilakukan? Ya, selaku pemerintah daerah dalam mendukung penerapan industri hijau, kita juga merujuk kepada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 51 Tahun 2015 tentang pedoman penyusunan standar industri hijau. Di situ berbagai langkah udah disebutkan di regulasi tersebut bagaimana suatu IKM dalam hal ini harus menyusun suatu standarisasinya. Jadi kami di daerah pun juga melakukan pembinaan terhadap penyusunan standar industri hijau tadi kepada masing-masing IKM. Kami pun juga mengacu kepada beberapa di luar negeri ya, katakanlah untuk ekspor, seperti di Amerika itu ada Star Energy, pelabelan yang di produk-produk itu sering kita jumpai di beberapa barang produk itu sudah Star Energy itu milik Amerika. Kemudian standarisasi ISO 14001 tentang industri hijau kita juga dorong pada masing-masing IKM untuk berusaha sesuai dengan standar yang sudah ada ketentuannya baik nasional maupun skala internasional. Kita berusaha dorong pada masing-masing IKM sehingga akhirnya nanti kalau ujung-ujungnya IKM mau melakukan kegiatan ekspor, buyer dari luar negeri sudah bisa menerima produknya. Nah, itu penting standarisasi. Jangan sampai kita punya produk yang industri hijau tapi tidak ada standarnya, masih kurang ya. Supaya kita nanti juga banyak ekspor kan. Ya, jadi yang lebih banyak kan ISO ini Mbak. ISO 14001 kan lebih digalakkan juga sekarang akhirnya. Semoga makin banyak ISO 14001 ini ya. Karena kita cukup harus mendongkrak nih para pelaku industri supaya semuanya standar ekspor ya. Iya, makin kan banyak. Ya peningkatan devisa kan akhirnya. Iya, betul sekali, berdampak bagus sekali. Kemudian saya ke Bu Titi. Bu Titi, sebenarnya apa saja sih Bu layanan yang kita bisa dapatkan dari BPKB? Layanan dari BPKB yang didapatkan bisa dari pengujian, kalibrasi,
Kemudian ada lagi sertifikasi. Sertifikasinya macam-macam. Sertifikasi produk, sertifikasi sistem manajemen, sertifikasi industri hijau, kemudian sertifikasi profesi, pembatik dan sebagainya. Ada lagi kemudian labeling batik mart. Ya. Keren loh itu. Ya, labeling batik mart. Kemudian ada lagi sertifikasi tentang halal. Ya. Kami bisa. Hal yang lain ada lagi tentang optimalisasi, pemanfaatan teknologi, konsultasi, pelatihan. Itu bisa kami lakukan. Wah, ternyata banyak sekali Banyak, program-programnya dan kita harus menyambut baik ya. Bagaimana caranya kita bisa mendapatkan layanan-layanan dari BPKB ini? Apakah kita harus mendaftar dulu supaya bisa gitu Bu mendapatkan layanan dari BPKB? Bisa daftarnya online. Oh, gampang ya. Ada upload di kami. Go digital itu emang memudahkan Iya. Digital luar segalanya biasa. ya. Tapi saya senang dengan batik di Jogja ini. Karena sudah ada yang mempunyai sertifikat industri hijau. Oh, ada ya? Ada dari kami. Oh, baik-baik. Batik Paradis. Paradis Batik. Itu satu-satunya industri batik yang saat ini menyandang sudah bersertifikat industri hijau. Di Jogja atau di Indonesia? Di Jogja. Indonesia. Wow. Jogja Dari mewakili Jogja. Jogja mewakili dari Indonesia. Wow, memang prestasi Yogyakarta ini keren-keren ya. Kalau Iya. tadi perdanya juga yang pertama kali men-trigger ini industri hijau, ternyata di Jogja juga ada. Ada untuk industri batik yang pertama Oh, kali. wow, ini ternyata Jogja punya banyak prestasi ya. Iya, ini keren sekali ya. Ke Bundari lagi Bu, kalau dari perspektif Bundari ya sebagai Dewan ini bagaimana dengan pembangunan industri hijau DIY sejauh ini nih bagaimana Bu kalau Bundari melihatnya? Yang pasti sektor industri di daerah istimewa Yogyakarta ini adalah salah satu penyumbang terbesar pada pembentukan PDRB daerah istimewa Yogyakarta. Pastinya arah kebijakan pembangunan industrinya seperti yang saya tegaskan dari awal tadi bahwa harus berspektif pada kelestarian lingkungan kan gitu, sehingga untuk mewujudkan itu tidak cukup hanya dinas perindustrian, dinas perdagangan itu yang menangani, tapi harus lintas sektor, harus sinergi dengan beberapa OPD, tidak hanya bisa dilakukan oleh Pak Didik dan beserta jajarannya ini, Nggak akan jalan. nggak kalau akan cuma- jalan tanpa ada sinerginya lintas, karena ini urusannya dengan lingkungan hidup, urusannya dengan perdagangan, industri, UMKM, ini kan tidak hanya di bidangnya Pak Didik ini, ya, sehingga sektor yang lain juga harus diajak bicara, diajak diskusi, diajak untuk bagaimana pengelolaan ataupun pengelolaan lingkungan ataupun pengelolaan sumber daya alam yang ada di antar industri aja, antar mereka. Jadi dari masyarakat, dari pelaku industrinya, dari pemerintah. Dan ketika ini memang jadi sinergi, beberapa hal yang memang terkait pembangunan ekonomi industri hijau ini cukup menjadi sebuah yang harus sama-sama sama-sama dalam satu tujuan yang sama. Ketika tidak dalam satu tujuan sama dan tidak ada komunikasi, saya yakin ya prosesnya cukup akan lama kan ya Iya. kan. Sinergi banyak pihak untuk mendukung industri hijau ini sangat diperlukan. Kita akan bahas lagi tentang sinergi tersebut, tapi kita jeda dulu. Kita akan kembali setelah pariwara berikut ini. Sembilu yang dulu biarlah berlalu, bekerja bersama hati. Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai 97.000 industri kecil menengah dengan produk yang kreatif dan inovatif. Sudah saatnya kita menghargai karya mereka dengan bangga buatan Indonesia. Saya mengajak masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta, ayo
mencintai, membeli, dan memakai produk lokal. Semua perjuanganku terbelakang dirimu, semata karena ku tak mampu hidup tanpamu. Serawung Karyo Bakul masih bersama Anda, masih bersama saya dengan Indria dan juga 3 narasumber saya, ada Bunda Ri, Pak Dodi dan juga Bu Titi, membahas tentang industri hijau. Ini memang, wow, ini perbincangan yang, ini memang lagi isu yang harus kita bahas ya. Bahwasanya tadi juga sinergi itu mau tidak boleh jalan sendiri-sendiri untuk mendukung industri hijau. Pak Dodi, saya pengen tahu bagaimana sebenarnya proses produksi yang menerapkan prinsip-prinsip dari industri hijau tersebut. Ini kan pastinya akan menghasilkan output produk hijau. Nah, sebenarnya kalau kita pengen tahu nih karakteristik dari produk hijau ini apa saja nih, Pak? Gini ya Mbak, tadi sudah disampaikan Bundari ya. Saya juga mengulas Bundari sebentar. Oh iya, yang silakan. terkait tadi kita harus sinergi lintas sektor. Memang kita harus membuat satu frame yang sama terhadap industri hijau, pandangan yang sama. Jadi untuk pengembangannya akan lebih memudahkan semua stakeholder terlibat. Kemudian karakteristik industri hijau tadi, yang satu jelas teknologi. Teknologi itu memang teknologi yang sekarang sudah istilahnya dibuat untuk membuat suatu output ramah lingkungan, suatu barang ramah lingkungan. Kemudian penerapan efisiensi suatu bahan, alat yang digunakan itu, katakanlah untuk batik. Batik itu bahannya juga yang harus ramah lingkungan. Jadi memang dalam tanda kutip industri hijau itu memerlukan suatu biaya yang agak mahal. Tapi mau nggak mau ini harus kita terapkan. Suka tidak suka demi kelangsungan bumi kita yang kita tinggali, kita harus melaksanakan industri hijau ini. Memang sangat-sangat berat Mbak ini. Nggak apa-apa, kalau kita jalan bareng-bareng nanti Ya, terasa makanya ringan tuh kok, Pak Dodi. frame-nya kita udah sama, kita lintas sektor, Iya. akan meringankan beban kita. Alangkah Akhirnya, indahnya kalau lintas sektor ini sama-sama punya satu visi misi ya, yang frame-nya sama. Iya, intinya betul. frame-nya udah sama, kita enak jalannya. Iya, Gitu. saya ke Bu Titi. Bu Titi, kalau tadi disampaikan bahwa di Jogja ini ada salah satu industri batik yang ternyata sudah sertifikasi hijau dan itu satu-satunya di Indonesia saat ini. Nah, kita juga pengen tahu Bu, kalau di industri hijau ini bagaimana caranya mendapatkan sertifikasi industri hijau sebagai bentuk diakui atau diberikan oleh lembaga sertifikasi industri hijau. Nah, tentang sertifikasi industri hijau ini mohon dijelaskan Bu, supaya nanti kedua lah dari Jogja dan ketiga makin banyak yang dapat sertifikasi industri hijau. Jadi gini Mbak, industri hijau persyaratannya itu sebenarnya sama dengan persyaratan dengan sertifikasi produk. Baik. Ada NIB, ada merek dan sebagainya. Cuma yang lebih ke substansi itu prosesnya. Baik. Berarti dia nanti ada misalnya penggunaan bahan bakunya berapa, nanti yang berapa persen, ada persyaratannya. Dari 100% di awal harus menjadi 95% minimal di akhir bahannya. Malamnya juga harus diolah kembali. Air yang digunakan juga ada ketentuannya. Ya. Kemudian ada lagi energi yang dipakai maksimal berapa. Ya. Air yang digunakan kan tadi ada maksimalnya dan produknya yang jelas harus memenuhi SNI. Ya. Jadi semua itu ada aturannya. Ada parameternya. Ada parameter yang memang harus kita ukur. Untuk industri batik, standar industri hijau yang terbaru ada di Peraturan Menteri Perindustrian nomor 10 tahun 2023 ini. Kalau dilihat Bu Titi sendiri melihat kalau di Jogja sendiri industri batik ini pada semangat nggak untuk industri hijau? Sebenarnya mereka semangat. Cuman ya kembali lagi industri batik itu basisnya mikro. Baik. Industri mikro itu basisnya adalah orang kita itu adalah lisan. Ya. Pencatatannya kadang kurang konsisten. Iya. Permasalahan klasik itu Bu ya. Nah, untuk menjadi industri yang berdaya saing, yang lebih mendukung kepada ini go global untuk bisa dievaluasi, efisien, efektif kan harus ada MONEF. Ya. Ada monitoring, evaluasi dan analisis. Maka dia harus melakukan pencatatan. Ya. Melakukan pencatatan, melakukan pengolahan limbah,
dan sebagainya, sehingga kita bisa melihat bagaimana karakter industri tersebut. Karena kan industri batik di Jogja ini banyak Banyak banget ya. sekali. Bagaimana kita mensosialisasikan industri hijau ini supaya bisa ditangkap juga. Oke, saya mau gitu. Ini semangat Monggo, silakan. kolaborasi lagi. Berarti kita ke Bundari lagi nih ya. Silakan dengan senang hati. Jadi industri Balai Besar Kerajinan dan Batik dengan senang hati akan melakukan sosialisasi, bisa kolaborasi Iya. mungkin dengan Dewan atau dengan Dinas. dengan senang hati kami akan Iya, melakukan Betul kolaborasi sekali. bersama. Kolaborasi yang akan terjadi ini semoga nanti makin kompak ya. Kalau Bundari sendiri tadi sudah ada raperda jadi yang sebentar lagi Ya. kita doakan semoga jadi perda ya. Kalau kebijakan industri hijau Bu, Bundari melihatnya masih perlu dukungan dari lintas sektoral dan juga beberapa aturan teknis dan acuan pengembangan industri hijau ya, pedoman. Kemudian kalau kita lihat ada tata cara, standarisasi dan lain-lain. Sebenarnya kan kita juga baru mau memprosesnya juga, yaitu bagaimana kalau Bundari melihatnya? Betul sekali Mbak Indri. Jadi yang pasti industri hijau itu adalah salah satu sektor dari ekonomi hijau. Ya. Maka bagaimana nanti ke depan lintas sektor ini bisa terwujud. Ya. Maka tadi saya sampaikan di awal bahwa butuh payung hukum, butuh peraturan yang memang bisa nanti terbangun lintas sektor. Karena Ya. tidak mungkin dinas perindustrian ini berdiri sendiri, tidak mungkin. Iya. Pastinya dibutuhkan sinergi lintas sektor. Maka ketika ini ada payung hukum kita wujudkan ataupun kita baru bahas hari ini dengan adanya raperda terkait penyelenggaraan ekonomi hijau di daerah istimewa Yogyakarta, sehingga nantinya bisa mewujudkan kerjasama sinergi di dalam terwujudnya ekonomi hijau di daerah istimewa Yogyakarta. Payung hukum itu pastinya nanti akan secara luas akan melibatkan banyak sektor Mbak di situ. Dan nanti pasti juga saya yakin dari Disperindak, dari BPKB juga akan menyambut dengan ayo gitu. Iya. Cuman enggak itu sih, setiap manusia yang setiap warga masyarakat di DIY ini kayak harus bersatu padu ya, karena bisa makin gampang nih kita jalannya untuk industri hijau ya. Dan ekonomi hijau ini memang dibutuhkan di Iya. Jogja. Iya, Betul. Jangan sampai Dibutuhkan. terjadi ya pokoknya semuanya lingkungan. Apalagi hari ini pengelolaan limbah. Iya, betul. Terus ini baru menjadi PR kita bersama, sehingga ini benar-benar mohon doa restunya sehingga ini bisa kita support lebih kita dorong lebih cepat sehingga Amin. nantinya ke depan perda ini akan terwujud di daerah. Iya, semoga payung hukumnya bisa segera ada Segera. dan kita Iya. jalannya bisa ayem tentrem gitu ya. Aman kalau udah ada payung hukumnya. Pak Dodi, Bu Titi. Saya mau Pak Dodi lagi Pak, kalau Pak Dodi melihat bagaimana program dan juga strategi yang dibuat dinas dalam rangka menggenjot pembangunan industri hijau di DIY ini Pak. Iya, gini Mbak. Salah satu yang kami lakukan adalah melakukan pendampingan dan sekaligus juga kami pernah membantu pembuatan IPAL komunal di Kampung Batik Giriloyo. Wow. Jadi di sana udah ada IPAL komunalnya untuk industri batik ya Mbak. Iya. Itu terutama itu udah Industri batik kita lebih sudah dari bantu. 500 IKM mikro. Ya, udah ada di sana. Iya, mungkin bisa dijelaskan IPAL komunal itu apa Pak Dodi? Jadi untuk pengolahan limbah batik, jadi setelah batik kan biasanya dicelup, dicanum barang Ya. itu, airnya bisa diolah lagi, bisa dimanfaatkan kembali. Wah, ini Jadi bagus ada sekali untuk perputarannya, kelestarian alam. ada. Makanya itu kami kendalanya karena industri batik IKM-nya itu tersebar, belum tersentra. Jadi kendala kami untuk membuat IPAL komunal tadi bisa dimanfaatkan oleh berbagai IKM, jadi tidak hanya satu. Itu yang kesulitan kami di situ karena industri batik itu kan sifatnya industri kecil ya. Kecil-kecil, Di sini. Nah, untuk menjadikan satu kan kami baru bisa di Giriloyo karena di situ jadi satu sentra Mbak. Di satu sentra, dan kemudian yang masih kecil-kecil ini kita dorong dalam penggunaan bahan bakunya yang ramah lingkungan. Kita berusaha menyampaikan ke mereka bahwasanya bahan-bahan yang ramah lingkungan seperti ini loh, seperti ini. Contoh kita seperti ini. Jadi kamu harus pakai seperti ini, kamu seperti ini. Jadi biar mereka nanti produksinya juga walaupun belum ada IPAL komunalnya, paling tidak pencemaran terhadap lingkungan bisa dikurangi. Paling tidak berkontribusi sebisanya ya. Sebisanya, Pokoknya semampunya. apapun semampunya sebisanya Iya. harus berkontribusi Iya, untuk industri iya. hijau. Kalau sudah tersentra lebih enak kita membuatkan IPAL komunal kayak di Giriloyo Ini itu. bisa jadi program juga lah. Kalau Iya. produk semua batik tersentral, kita enak bikin IPAL komunalnya. Itulah Mbak tantangan. Program selanjutnya nih tantangannya. Berbicara tantangan, emang
sangat menantang ya industri Iya. hijau ini karena banyak sekali melibatkan sektor ya, lintas sektornya. Bu Titi lagi, bagaimana bagi perusahaan industri ini menerapkan industri hijau ya, kemudian bagaimana alur sertifikasi industri hijau, apakah sama dengan yang standar? Nanti Ya. mereka akan meminta melakukan permohonan kepada BPKB Iya. untuk melakukan sertifikasi industri hijau. Kemudian kami meninjau dokumen-dokumen mereka, kami lakukan desk review ya. Setelah itu kami melakukan audit ke lapangan. Kita cek hasilnya sesuai apa enggak. Baik. Kalau sudah dicek hasilnya sesuai, kami akan review dan nanti bisa terbitkan sertifikat. Oke, jadi kita direview dulu, baru nanti kita terbitkan sertifikat. Jadi audit ke lapangan dulu, benar nggak data yang ada. Kalau minat dari industri batik di Jogja banyak nggak Bu yang pengen industri hijau dapat sertifikasi ini? Sebenarnya banyak, cuman kan memang kendalanya kembali lagi pencatatan. Nah itu dia ya. Iya, kendalanya. Karena budaya industri itu di kita terutama industri mikro itu adalah pencatatan. SDM-nya yang SDM memang ya nanti kompetensinya akan semakin ditingkatkan, apalagi sudah ada payung hukumnya. Kemudian nanti mereka mesti akan diajarin bagaimana mengelola limbah dan sebagainya oleh Iya, ipal komunalnya nanti makin banyak dinas, gitu ya. Kami siap mensertifikasi. Oke, Saya baik. berharap ke depan akan muncul banyak industri hijau, industri batik yang mengikuti industri hijau. Bukan hanya industri batik sebenarnya. Banyak industri sekali ya. apapun, Komoditi yang lain ya. komoditi yang lain juga. DIY nanti ke depannya harus makin banyak ya. Makin banyak. Baik, kita berbincangnya semakin seru, tapi kita harus break sebentar. Iya. Tetaplah bersama kami pemirsa, jangan kemana-mana karena kita akan segera kembali setelah pariwara berikut ini. Aku rela berpisah demi untuk dirimu. Semoga tercapai segala keinginan.
warga masyarakat Yogyakarta untuk bangga buatan Indonesia. Mari kita cintai produk buatan dalam negeri, khususnya produk IKM atau UMKM, dengan membeli dan menggunakannya agar perekonomian semakin maju dan masyarakat sejahtera. Hanya sekejap saja ku akan kembali lagi, asalkan engkau tetap menanti. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Bahasan industri hijau ini memang sangat menarik, seru banget tadi 3 segmen pertama ini kita bahas tentang industri hijau. Banyak sekali kolaborasi dari berbagai sektor yang memang harus menyukseskan bersama-sama tentang industri hijau ini. Dan kita tunggu payung hukumnya segera ada di Jogja. Ini keren sekali sudah dibentuk raperda dan sebentar lagi menjadi perda. Amin, semoga cepat ya Bunda Ri ya. Bunda Ri, ke depannya nih Bu, bagaimana dorongan DPR DIY dalam membangun industri hijau di Yogyakarta? Ya, Mbak Indri, yang pasti tadi karena fungsi kami ada 3. Yang pertama adalah legislasi. Bagaimana kami hari ini menginisiasi raperda terkait ekonomi hijau yang di dalamnya salah satu sektornya adalah industri hijau. Ya. Sehingga nanti ke depan pastinya perda ini pastinya nanti bermanfaat bagi masyarakat, khususnya untuk menjaga lingkungan di wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Yang kedua yang pastinya fungsi kami adalah penganggaran, bagaimana program kegiatan nantinya untuk mewujudkan ekonomi hijau dan juga salah satunya sektor industri hijau ini dengan berbagai program pastinya nanti bersinergi dengan Pak Dodi ini untuk bagaimana nanti memprogramkan ataupun memfasilitasi, mendampingan terhadap industri-industri agar nantinya ke depan industri hijau ini benar-benar terwujud dengan sosialisasi, diperbanyak dan segala macam. Itu kan butuh penganggaran, pastinya butuh support anggaran. Ya. Nah, itulah fungsi kami yang kedua. Yang ketiga pastinya pengawasan. Ya. Di dalam pengawasan ini nantinya kami akan dalam bentuk bagaimana industri-industri ataupun usaha-usaha di daerah istimewa Yogyakarta ini setelah adanya perda ini terwujud, dan bagaimana nanti dinas terkait berjalan untuk mendampingi, memfasilitasi bagaimana industri ini menjadi industri hijau betul. Ya. Nah, ini kan menjadi bagian dari kami. Yang pasti kita dorong agar Pemda dalam hal ini nanti pastinya akan lintas sektor. Pastinya. Nah, sesuai dengan urusan masing-masing ya. Tadi urusan kalau limbah ya urusannya dengan Dinas Lingkungan Hidup kan, dan seperti itu. Jadi bagaimana meningkat terkait bagaimana agar tidak banyak pencemaran itu kan urusannya dengan Dinas Lingkungan Hidup. Dan terus bisa melaksanakan penyuluhan berlatihan bisa dilakukan oleh Dinas Perindak kan gitu, dan efisiensi sumber daya melalui penggunaan teknologi dan proses produksi yang lebih efisien. Itu tadi disampaikan bagaimana lebih efisien dan segala macam itu kan butuh juga untuk menjaga mengurangi pemakaian sumber daya alam seperti air, energi dan bahan baku yang terlalu berlebihan kan, kita harus juga dijaga. Kita juga dorong bagaimana nantinya pengelolaan untuk menurunkan emisi tadi, dengan jangan sampai ini nanti ke depannya pastinya dalam hal support, dalam hal dorongan, salah satunya tadi yang saya sampaikan sejak awal, yaitu yang pertama dilakukan adalah bagaimana kita menginisiasi adanya raperda penyelenggaraan ekonomi hijau. Wow, ini keren sekali ya. Pokoknya ini kuncinya itu payung hukumnya itu loh Bu ya. Dan mudah-mudahan ini nanti Jogja bisa menjadi daerah yang memang jadi trigger ya. Karena memang kayaknya paling semangat nih kalau kita kolaborasi lintas sektornya paling semangat ini kalau di Jogja. Pak Dodi, kalau kita melihat ini kan sudah semangat sekali ya di Jogja ini. Nah, bagaimana peran Pemda DIY agar IKM ini bisa menerapkan prinsip industri hijau? Karena kalau IKM itu biasanya tantangannya menghilangkan kata malas, atau kalau bahasa Jawanya memeng. Aku wis memeng gitu, udah repot itu. Gimana menggerakkan IKM tersebut, Mbak Dodi? Terima kasih Mbak. Ini suatu tantangan bagi kami selaku pemerintah, bagaimana kita ngajak ngaruh pada masing-masing IKM itu untuk mau istilahnya berbuat sedikit lah demi apa yang kita tinggali di sini ini,
bagaimana menjaga kelangsungan alam, bagaimana memproduksi suatu barang itu dengan tingkat istilahnya bisa dengan produk daur ulang ataupun menggunakan sumber daya air, katakanlah kita gunakan seminimal mungkin dengan hasil yang maksimal. Itu bagaimana kita tetap harus melakukan pendampingan dan kita memang harus istilahnya tanpa henti-hentinya memberikan istilahnya tadi yang dikatakan Bundari, sosialisasi maupun pembinaan, pendampingan ke IKM itu kita harus tidak istilahnya nggak jelek-jeleknya Mbak. Ya, harus terus greteh kita harus menyampaikan kepada mereka sehingga apa yang nanti dicita-citakan bahwa kita bisa mencapai industri hijau. Sekarang contohnya yang pemerintah sudah menginisiasi adalah mobil listrik. Jadi kan mempengaruhi juga polusi, tapi nyatanya juga sampai saat ini malah di ibu kota malah polusinya tinggi. Iya. Itu kami juga tertinggi malah. Iya, makanya padahal mobil listrik di Jakarta udah banyak berseliweran, tapi kok masih tinggi juga. Ini juga salah satu tantangan bagi kami. Semoga di daerah tidak terimbas polusi seperti di Jakarta. Iya, betul sekali. Dan kalau kita lihat misalnya nih Pak, ada IKM, kalau pemirsa yang menyaksikan ini salah satu IKM juga, dia nih pengen nih, saya pengen ada sertifikasi hijau, cuman ada keterbatasan mungkin terkait dengan dana gitu bisa ya Pak? Ya misalnya kita pengen ada pendampingan gitu, bisa ya. Cara mengajukannya gimana Pak? Kalau mau pendampingan bisa berkonsultasi ke dinas. Langsung Nanti datang kita aja ya? juga kasih komunikasi, kita kasih saran, kita kasih masukan. Kita nanti coba sarankan misalnya di tempat Bu Titik tadi ada programnya, kita bisa sarankan ke sana. Semua ada jalannya lah, asal IKM-nya mau berubah, mau bergerak, kita juga siap membantu. Itu dia PR-nya ya. Kita sebagai IKM nih harus semangat, kita juga harus mempunyai semangat untuk berubah lebih baik ya. Karena memang kalau industri hijau ini kita sudah terapkan, sebenarnya efek positifnya jangka panjangnya itu kita juga IKM sendiri yang mendapatkan manfaatnya ya. Manfaatnya IKM sendiri karena juga sekarang di luar tuh sudah banyak sekali yang mengharuskan dan mensyaratkan suatu produk itu mempunyai sertifikat hijau. Sertifikat sudah diwajibkan ya? Sudah bukan sunnah lagi berarti? Iya, jadi Mbak udah banyak. Jadi makanya mau nggak mau, suka tidak suka, ya itu harus kita jalankan. Kalau kepengen si IKM melakukan ekspor ya, ekspansi keluar. Kalau cuman hanya mencukupi kita sendiri ya jalan seperti apa adanya. Tapi kalau kepengen keluar. Karena kalau dilihat dari tren fashion saat ini, customer itu juga banyak yang nyari produk yang memang ada unsur-unsur industri hijaunya. Jadi memang tantangan IKM juga ya. Lebih banyak. Sekarang udah mau eranya. Tidak mau, mau harus siap. Suka tidak suka IKM harus siap. Harus siap terkait dengan penerapan itu tadi efisien, efektif. Bagaimana tidak mengeksploitasi alam secara berlebihan. Dan itu semua untuk kemasyarakatan. Betul. Kemaslahatan masyarakat. Iya, dan juga supaya produknya makin dicintai, customer sekarang banyak yang mulai melirik produk-produk yang mengutamakan industri hijau tadi. Jadi ya kita IKM harus berubah. Harus berubah ke Bu Titik lagi Bu. Kalau tadi kita pengen sertifikasi hijau, bocoran Bu, kira-kira berapa biayanya, kemudian berapa lama kepengurusannya, apakah menantang, cukup menantang atau gimana nih Bu? Kalau bertanya tentang biaya, untuk industri hijau itu di awal itu ada fasilitasi. Oh ternyata ada fasilitasi ya? Dari Kementerian Perindustrian. Berarti itu bisa dimanfaatkan oleh para IKM. Ayo nih ya. Kembali lagi, dia siap, datanya ada, melakukan pengelolaan limbah dengan baik. Untuk sertifikasinya bisa minta ke Kementerian Perindustrian, CQ, Pusat Pemberdayaan Industri Hijau. Baik. Di Badan Standarisasi dan Kebijakan Jasa Industri. Ya, sebenarnya kalau kita mau bergerak mencari informasi ini ternyata banyak sekali fasilitasi ya. Banyak fasilitasi. Ya, dan bisa menguntungkan kita sebagai IKM ya. Baik, waktu kita tinggal sebentar lagi Bu, minta closing statementnya. Kita mulai dari Bundari, silakan. Yang pasti mohon doa restunya bagi warga masyarakat daerah Istimewa Yogyakarta agar proses pembahasan Raperda Ekonomi Hijau ini benar-benar segera terwujud dan nanti banyak masukan-masukan kepada kami ketika kami turun ke bawah, misalnya masyarakat memberikan masukan-masukan kepada kami agar Raperda ataupun payung hukum yang akan nantinya kita wujudkan ataupun kita tetapkan di daerah Istimewa Yogyakarta menjadi maksimal dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat nantinya ke depan. Karena ini urusannya dengan polusi, dengan lingkungan dan sumber daya alam yang ada di daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga daerah Istimewa Yogyakarta ini nantinya benar-benar terwujud yang namanya semuanya
hatinya nyaman tinggal di Jogja, bahagia di Jogja tanpa adanya masalah-masalah di kemudian hari yang terjadi. Amin. Pak Dodi, singkat saja. Ya, udah diborong Bun Dari. Ya, kami cuman mengajak kepada para pelaku IKM, mau tidak mau, suka tidak suka, bahwasanya bumi yang kita pijak ini sudah berusia lanjut. Kita juga harus bagaimana membuat suatu produk itu bisa efisien dari segala hal. Teknologi yang digunakan juga teknologi yang ramah lingkungan, semuanya harus demi kemaslahatan kita semua. Ya, baik. Bu Titi, terakhir. Kementerian Perindustrian, dalam hal ini Balai Besar Kerajinan dan Batik, siap mendukung Jogja menjadi trigger ekonomi hijau. Amin. Wah, amin. Ya. Dan kami sangat ingin berkolaborasi sehingga ini cepat tercapai. Amin, amin. Kita doakan ya. Pokoknya semuanya nanti kita harus bersinergi ya. Itu tadi kuncinya, bersinergi pasti akan terwujud. Iya, amin. Terima kasih Bu Titi, Pak Dodi, Bun Dari untuk ngobrol-ngobrol serunya terkait industri hijau. Saking semangatnya nih ya. Dan terima kasih pemirsa, Anda sudah bersama kami. Nggak terasa 1 jam kita sudah ngobrol-ngobrol di acara Srawung Karyo Bakul, persembahan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta. Terima kasih juga nih, kita di tempat yang sangat keren nih. Ada Myosotis Coffee and Eatery yang tempatnya keren banget. Dan sekali lagi pemirsa, mari kita sama-sama sukseskan program industri hijau sebisa kita ya. Pokoknya kita bisa apa, harus kita sama-sama mensukseskan. Semoga payung hukum segera jadi, kita bisa ayem tentrem dalam menjalankan segala program industri hijau ini. Terima kasih pemirsa, Anda bersama kami. Sampai jumpa. Saya Indra Sasutama pamit undur diri dan kita sambut Delaila. I can tell by your eyes that you've probably been crying forever. And the stars in the sky don't mean nothing to you. They're a mirror. I don't wanna talk about it, how you broke my heart. If I stay here just a little bit longer, if I stay here, won't you listen to my heart? Oh, my heart. If I stand all alone, will the shadow hide the colors of my heart? For the tears and black, for the night, through the stars in the sky, don't mean nothing to you. They're a mirror. I don't wanna talk about it, how you broke my heart. If I stay here just